Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru terkait dengan seleksi P3K atau pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024, yaitu hasil tes tenaga honorer tidak menjadi penentu kelulusan seleksi P3K 2024. Jika hal ini terjadi, untuk mengetahui lebih lanjut silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K atau pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Sejumlah aturan telah ditetapkan pada seleksi P3K 2024 untuk diketahui oleh para tenaga honorer sebagai pelamar. Mekanisme pelaksanaan seleksi P3K 2024 telah diatur pada Keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024. Hingga kini, seleksi P3K ini masih berlanjut dengan telah menyelesaikan pengumuman hasil seleksi administrasi tahap 1. Adapun pendaftaran tahap 2 baru akan dibuka pada tanggal 17 November 2024 mendatang untuk para honorer yang memenuhi syarat. Seleksi P3K 2024 memang ditetapkan menjadi 2 tahap yang dengan kategori honorer yang berbeda di setiap tahapannya sebagai pelamar. Salah satu yang menjadi perhatian pada seleksi P3K 2024 ini adalah penentu kelulusan honorer yang mendaftar. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Aris Widianto di YouTube BKN secara umum menjelaskan bahwa kelulusan tenaga honorer berdasarkan prioritas. Dalam hal ini ada 3 urutan prioritas honorer, yaitu XTHK 2, honorer yang masuk database BKN, dan honorer non-database BKN yang bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun terakhir. Selanjutnya, hasil tes yaitu peringkat akan dinilai pada tiap prioritas. Jika jumlah pelamar lebih banyak daripada formasi yang tersedia, peringkat tidak berlaku jika formasi lebih banyak daripada pelamar, namun akan tetap dinilai untuk prioritas yang lebih di bawah. Selengkapnya, berikut mekanisme kelulusan honorer pada seleksi P3K 2024 termasuk situasi hasil tes yang tidak dinilai. XTHK 2 jika mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K 2024 dipastikan lulus seleksi tanpa melihat lagi hasil tes jika formasi lebih banyak daripada pelamar.
Selanjutnya, honorer database BKN juga demikian. Jika formasi lebih banyak daripada pelamar, hasil tes tidak menjadi penentu kelulusan. Hal demikian juga berlaku pada honorer non-database BKN yang bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun terakhir atau terkini. Jika masih ada sisa formasi dari 2 prioritas di atasnya dan jumlahnya lebih banyak daripada pelamar, hasil tes tidak akan berlaku. Kesimpulannya, hasil tes baru akan menjadi penentu kelulusan jika jumlah pelamar di setiap kategori lebih banyak dari jumlah formasi P3K yang tersedia. Sebagai tambahan informasi untuk para tenaga honorer semuanya, telah dikabarkan bahwa pelamar P3K di tahap 1 banyak yang dinyatakan TMS karena ada beberapa hal. Untuk itu, kami sarankan untuk teman-teman yang akan melamar pada seleksi P3K 2024 di tahap yang kedua harus berhati-hati, terutama nanti ketika mengupload dokumen pribadi dan submit. Untuk itu perhatikan benar-benar supaya apa yang terjadi di tahap 1 tidak terjadi pada teman-teman tenaga honorer yang melamar pada di tahap 2 ini nanti. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi penting yang datang dari BKN terkait dengan seleksi atau pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024, yaitu mengenai mekanisme kelulusan seleksi P3K 2024 yang wajib dipahami oleh para tenaga honorer. Dan hasil tes seleksi P3K tidak akan berarti jika hal tersebut terjadi, artinya langsung menjadi P3K penuh waktu. Demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.